Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjana, NPM 21901032056. Saya dari kelas Agribisnis 4B, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu komponen penting dalam berwirausaha, yaitu manajemen keuangan. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah manajemen usaha kecil dan wirausaha. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Masalah keuangan adalah masalah vital bagi setiap orang, terlebih lagi untuk para pebisnis. Penggunaan uang yang sewenang-wenang tentu akan memberikan dampak buruk. Oleh karena itu, untuk mengatur penggunaan uang Anda membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengolahan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Berikut adalah tujuan manajemen keuangan, diantaranya menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko operasional, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, dan mengurangi biaya modal. Apa aja sih fungsi-fungsi dari manajemen keuangan? Fungsi dari manajemen keuangan yaitu ada 5. Yang pertama planning, yang kedua budgeting, yang ketiga controlling, yang keempat auditing, dan yang kelima adalah reporting. Ada juga prinsip-prinsip manajemen keuangan harus diterapkan dalam setiap perusahaan. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Manajemen keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama. Yang keenam, integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Tips-tips dalam mengolah keuangan. Yang pertama, yaitu usahakan untuk memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Yang kedua, buat rencana keuangan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, buat laporan keuangan secara rapi. Dan yang keempat, kontrol arus keuangan usaha. Yang kelima, hindari resiko utang usaha. Dan yang keenam, simpan dana atau siapkan dana darurat. Apa sih itu neraca? Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. 3 komponen penting dalam laporan neraca yaitu aktiva, modal, dan kewajiban. Gimana sih cara-cara menyusun laporan neraca? Laporan neraca dapat disusun dengan beberapa proses dan beberapa tahapan, diantaranya menyusun jurnal neraca, memposting ke dalam buku besar, membuat laporan laba rugi, dan membuat laporan perubahan modal. Setelah menyelesaikan 4 tahap tersebut, barulah bisa memulai membuat laporan neraca. Berikut adalah contoh dari laporan neraca dari perusahaan Majesty Computer. Penyusunan anggaran keuangan sangat penting bagi perusahaan. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu membantu atasan, khususnya manajer keuangan, dalam mengelola setiap kegiatan perusahaan, termasuk dengan proses aliran dana yang keluar. Yang kedua, proses berjalannya aliran dana perusahaan akan berjalan dengan terencana karena sesuai dengan
perincian yang tersedia di anggaran. Dan yang terakhir, hindari adanya proses alokasi yang tidak jelas. Adapun cara-cara dalam menyusun anggaran perusahaan. Tahap pertama yaitu penentuan pedoman. Pedoman anggaran ini bisa kamu buat berdasarkan anggaran belanja 1 tahun perusahaan yang kadangkala dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran beberapa tahun berikutnya. Yang kedua, persiapan. Pada persiapan penyusunan anggaran, yang ikut berpartisipasi dalam penyusunannya adalah semua divisi yang ada di perusahaan dan bukan hanya manajemen puncak serta staf bagian akuntansi saja. Yang ketiga, penentuan. Menentukan anggaran perusahaan yang sudah dibahas dan disiapkan oleh semua pihak terkait dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, yaitu pelaksanaan. Pada bagian ini merupakan bagian yang nantinya perencanaan anggaran yang telah dibuat akan diputuskan. Selanjutnya, masing-masing bagian akan menggunakan anggaran perusahaan sebagaimana yang telah disusun. Pada tahap ini, setiap atasan seperti manajer akan mengawasi kemudian laporkan ke direksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya atau tidak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.